Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terjadinya kiamat merupakan rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan, mirip dengan rahasia kapan seseorang akan menikah. Tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi pengetahuan tentang hari kiamat kepada salah satu nabi yang paling mengetahui. Dan yang mengejutkan, nabi tersebut bukanlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, siapakah nabi yang Allah pilih sebagai yang paling mengetahui tentang hari kiamat? Mengapa bukan Nabi Muhammad? Seberapa jauh pengetahuan nabi tersebut tentang hari kiamat? Apakah nabi tersebut memberikan petunjuk mengenai waktu kiamat? Mari kita simak ulasan selengkapnya dengan menonton video ini sampai akhir. Mungkin sulit dipercaya bahwa ada nabi lain selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mengetahui tentang hari kiamat. Namun itulah fakta yang ada. Meskipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering berbicara tentang kiamat, tidak ada sabda yang secara tegas menunjukkan kapan kiamat akan terjadi. Pengetahuan tentang hari kiamat memang hal yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pengetahuan itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terlihat ketika orang-orang bertanya tentang hari kiamat kepada beliau. Beliau hanya bisa menjawab bahwa kiamat adalah hal yang gaib. Sebuah ayat menjelaskan, ketika mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah, pengetahuan tentang hari kiamat ada di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun bisa mengungkapkan kapan kiamat itu terjadi selain Dia. Hari kiamat itu sangat berat bagi langit dan bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian kecuali tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah kamu benar-benar mengetahui tentangnya. Katakanlah, pengetahuan tentang hari kiamat ada di sisi Allah. Namun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 187. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hanya Dia yang mengetahui tentang hari kiamat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi pengetahuan tentangnya, bahkan malaikat Jibril pun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika malaikat Jibril alaihi meminta pengetahuan tentang hari kiamat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Hadits riwayat Bukhari. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberi pengetahuan tentang hari kiamat, padahal beliau adalah rasul terakhir. Jadi, siapakah nabi yang sebenarnya lebih mengetahui tentang kiamat? Ternyata, para nabi juga berdialog dan membahas tentang hari kiamat. Percakapan mengenai hari kiamat di antara para nabi ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Miraj, menembus langit hingga mencapai langit ketujuh. Dalam hadits riwayat Ahmad dari Imam Ahmad, berkata Hisham bin Awam bin Hausyab menuturkan kepada kami dari Jabalah bin Syuaib, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam saat Isra, aku bertemu dengan Ibrahim, Musa, dan Isa. Lalu mereka berdialog mengenai perihal kiamat, kemudian menyerahkan urusan mereka kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak mengetahui tentang kiamat. Lantas para nabi ini mengembalikan hal tersebut kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, aku tidak memiliki pengetahuan tentang kiamat. Selanjutnya, mereka mengembalikan urusan mereka kepada Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa menjawab, adapun waktu kiamat tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Sementara ini, beritahukan kepadaku oleh Tuhan bahwa Dajjal muncul dengan membawa 2 tongkat. Ketika ia melihatku, ia langsung meleleh seperti timah mencair. Nabi Isa meneruskan, saat Dajjal melihatku, Allah membinasakannya sehingga batu dan pohon berkata, wahai muslim, ada orang kafir di bawahku, bunuhlah dia. Nabi Isa bin Maryam meneruskan, selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir. Lalu, orang-orang kembali ke negeri dan tanah airnya. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj muncul, mereka menalir dari setiap arah. Oleh karena itu mereka menjelajahi negeri mereka. Setiap kali mereka mendatangi sesuatu, mereka langsung memakannya. Dan setiap kali melintasi air, mereka langsung meminumnya. Nabi Isa meneruskan, selanjutnya, manusia kembali mengeluh dan mengadu. Lantas aku pun mendoakan keburukan untuk mereka, sehingga Allah membinasakan mereka dan mematikannya, sehingga bumi dipenuhi bau busuk mereka.
Saat itulah Allah menurunkan hujan, dan tubuh-tubuh Ya'juj dan Ma'juj itu pun tenggelam hingga dihempaskan ke laut. Adapun di antara berita yang disampaikan Tuhanku kepadaku, bahwa jika itu sudah terjadi kiamat, laksana wanita hamil tua yang tidak diketahui oleh keluarganya kapan ia melahirkan, secara mendadak, malam atau siang. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Isa banyak menjelaskan perihal kondisi pada hari kiamat, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadits bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun menjelang hari kiamat. Apakah ini berarti bahwa Nabi Isa adalah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi pengetahuan yang banyak tentang hari kiamat? Mungkin kamu pernah mendengar tentang kedatangan kembali Nabi Isa menjelang hari kiamat. Hal ini telah dijelaskan dalam berbagai literatur Islam, seperti Al-Quran dan hadis. Kedatangan kembali Nabi Isa ke bumi menjadi salah satu tanda datangnya kiamat. Nabi Isa alaihissalam turun di tengah-tengah umatnya yang berperan di jalan yang benar dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Nabi Isa turun pada waktu didirikannya salat subuh, dan beliau salat di belakang pemimpin umat tersebut. Nabi Isa tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa, Aku melepaskanmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan.'" Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 55. Tentu ada alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Ternyata, tak seorang pun yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi pengetahuan tentang hari kiamat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketika Isa datang memberikan keterangan, ia berkata, 'Sungguh, Aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.'" Al-Quran, Surah As-Zukhruf, ayat 63. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Isa diberi pengetahuan tentang hari kiamat. Namun tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan waktu tepatnya kiamat terjadi. Sahabat beriman, kita sudah mengetahui bahwa pengetahuan Nabi Isa tentang hari kiamat melebihi dari apa yang diketahui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.